Materi hari ini adalah bentuk persen. Di bentuk persen ini kita akan mempelajari 4 submateri. Yang pertama mengubah pecahan ke persen, yang kedua mengubah persen ke pecahan, yang ketiga mengubah persen ke desimal, dan yang keempat mengubah desimal ke bentuk persen. Untuk materi pertama yang kita pelajari yaitu mengubah pecahan ke dalam bentuk persen. Nah, sebelumnya kita belajar dulu apa itu arti persen. Nah, persen itu sama dengan per 100. Nah, persen itu bisa kita sebut dengan per 100. Jadi, di bawahnya itu penyebutnya 100. Ya, pasti itu 100 bawahnya. Nah, misal ada contoh 35 per 100. Nah, itu sama dengan 35%. Nah, lambang dari persen itu seperti itu. Jadi, jika ada angka dengan lambang seperti itu disebut persen. Nah, agar kalian lebih paham, mari kita langsung saja ke contoh soal. Nah, sebelumnya di materi mengubah pecahan ke bentuk persen ini ada 2 cara. Cara yang pertama yaitu mengubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, di situ ada 1/4. Penyebutnya 4. Nah, 4 kan belum menjadi 100. Maka 4 itu kita kali dengan angka supaya bisa menjadi per 100. Nah, jadi 4 dikali berapa supaya hasilnya 100? Yaitu 4 dikali 25. Jika bawahnya dikali 25, maka atasnya juga dikali 25. 1 dikali 25 hasilnya 25, dan 4 dikali 25 sama dengan 100. Maka ketemu hasilnya 25 per 100. Itu sama saja dengan 25%. Cara yang kedua, kita langsung kalikan pecahannya dengan 100%. Jadi 1/4 kali 100%. 1 dikali 100 dan 4-nya tidak dikali 100 atau tetap 4. Itu sama dengan 100/4. Itu sama hasilnya dengan 100 dibagi 4. Kita pakai cara pembagian bersusun. 10 bagi 4 itu ketemunya 2. 2 dikali 4 sama dengan 8. Dikurangi hasilnya 2. Nolnya yang atas kita turunkan. Jadi 20 dibagi 4 itu hasilnya 5. 5 kali 4 20. Kita kurangi hasilnya 0. Nah, sudah ketemu hasilnya 25. Sama hasilnya dengan cara yang pertama, ketemunya 25%. Langsung contoh ke yang kedua, yaitu 2/5 sama dengan berapa persen. Nah, kita hitung lagi menggunakan cara pertama dan cara kedua. Cara yang pertama kita ubah penyebutnya menjadi per 100, sama seperti yang tadi, yaitu 2/5 dikali dengan angka yang sama. Kita lihat penyebutnya dulu, yaitu 5. 5 dikali berapa supaya bisa menjadi 100? 5 dikali 20. Kalau yang bawah dikali 20, yang atas juga dikali 20. 2 dikali 20 hasilnya 40.
Sudah ketemu hasilnya 40/100, sama dengan 40%. Cara yang kedua, kita kalikan langsung dengan 100%. 2/5 kali 100%. Sama dengan 2 dikali 100/5. Jadinya 200/5. Itu sama dengan 200 dibagi 5. Nah, caranya kita pakai pembagian bersusun. 200 dibagi 5. 20 dibagi 5 hasilnya 4. 4 dikali 5 yaitu 20. Kita kurangkan 20 dikurangi 20, hasilnya 0. Masih ada 0 sisa di belakangnya. Langsung kita tambahkan ke atasnya. Jadinya 40%. Ya, sama ya hasilnya cara pertama dan cara yang kedua. Nah, untuk mengerjakannya nanti kalian bebas boleh menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Contoh yang ketiga yaitu 24/5 sama dengan berapa persen? Nah, kita cari dengan cara seperti yang tadi, cara pertama dan cara kedua. Untuk contoh yang ketiga ini kan masih dalam bentuk pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Caranya dikali dan ditambah, yaitu 2 dikali 5, kemudian ditambah 4. 2 kali 5 itu 10, ditambah dengan 4 per 5. Penyebutnya 5, jadi kita tulis 5. Jadi hasilnya 14/5. Nah, sudah menjadi pecahan biasa, baru bisa kita bentuk ke pecahan persen. 14/5. Cara yang pertama, kita ubah penyebutnya menjadi per 100. 5 dikali berapa supaya bisa menjadi 100? 5 dikali dengan 20. Kalau bawah kali 20, atas juga kali 20. 5 kali 20, 100. 14 kali 20. Kita cari dengan perkalian bersusun. 0, 1 kali 0, 0. 4 kali 2, 8. 1 kali 2, 2. Lalu kita jumlah. 082. Hasilnya 280. Sama dengan 280%. 14/5 sama dengan 280%. Cara yang kedua langsung kita kalikan dengan 100%. 14 dikali 100/5 sama dengan 1400/5 atau 1400 dibagi 5. Kita cari lagi dengan pembagian bersusun. 1400 dibagi 5. 14 bagi 5, 2. 2 kali 5, 10. Kurangi, masih ada 4. Nolnya kita turunkan. 40 bagi 5, 8. 8 kali 5, 40. Kita kurangi. Nah, sisa 0 kita tambahkan di angka atasnya. Jadinya 280%. Sama hasilnya dengan cara yang pertama. Jadi 24/5 itu sama dengan 280%. Kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu mengubah bentuk persen menjadi bentuk pecahan, atau kebalikannya dengan yang pertama tadi. Langsung saja kita ke contoh soal.
Contoh soal yang pertama yaitu 25% sama dengan berapa pecahannya? Nah, kalau materi yang kedua ini mengubah persen ke pecahan, itu hanya ada satu cara. Caranya yaitu kita ubah dulu 25% ke bentuk pecahan yaitu per 100. Jadinya 25/100. Nah, itu masih bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan yang lebih kecil, yaitu dengan cara dibagi. Pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan angka yang sama. Di sini kita bagi 25. Kita lihat dulu angka pembilangnya yaitu kan 25. Bisa tidak dibagi 25 yang 100? Jika bisa, maka kita bagi langsung dengan 25. Jadi 25 dibagi 25 itu 1, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Jadi 25% itu sama dengan 1/4. Selanjutnya contoh yang kedua yaitu 20%. Berapakah pecahannya? Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan yaitu 20/100. Lalu kita sederhanakan dengan cara dibagi. Kita lihat dulu pembilangnya itu kan 20. Nah, kita lihat penyebutnya itu kan 100. 100 apakah bisa dibagi dengan 20? Jika bisa, langsung kita bagi dengan 20 saja. Jadi 20 bagi 20, 100 juga dibagi 20. 20 bagi 20 hasilnya 1, 100 bagi 20 hasilnya 5. Jadi 20% sama dengan 1/5. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu 72%. Berapakah pecahannya? Nah, langsung saja kita ubah 72% menjadi 72/100. Lalu kita sederhanakan 72/100 dibagi dengan angka yang sama. Kita lihat dulu pembilangnya yaitu 72. Lalu kita lihat penyebutnya 100. Apakah 100 bisa dibagi 72? Jawabannya tidak bisa. Maka kita bagi dengan angka yang lain. Dibagi berapa? Lalu kita bagi dengan angka 4. Atas dan bawah bagi 4. 72 bagi 4 itu menggunakan cara yang bersusun seperti tadi. Ketemunya 72 dibagi 4 yaitu 18. 72 dibagi 4 itu 18. 100 dibagi 4 itu sama dengan 25. Nah, jadi 72% itu sama dengan 18/25. Untuk materi yang selanjutnya nanti akan Bu Firda buatkan di video berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.